Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, ada bapak enggak? Enggak ada. Ibu-ibu para rawuh sedaya sing ingkang kula hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Kita masih diberikan kesempatan menghirup udara segar, oksigen dari Allah. Kita masih diberikan iman dan Islam yang masih ada di dada kita masing-masing. Sementara ada di antara saudara-saudara kita yang hari ini sedang menjalani dan menghadapi penyakit yang perlu oksigen. Maka kalau ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit atau kurang sehat, mari kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit, yang di rumah maupun yang berbaring di rumah sakit, kita doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya, diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas ibadah seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Maka aku bersyukur banget, alhamdulillah malam ini dapat kesempatan untuk saling ingat mengingatkan. Pada suatu saat saya mesti diingatkan oleh ibu-ibu, mesti. Karena tidak ada kesempurnaan di dalam diri manusia. Wal asri, Allah bersumpah. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Kembali kepada iman. Mau takwa harus iman dulu. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman kepada Allah. Wa amilus soleh. Dan juga beramal soleh, nggak cuman beriman saja. Kalau cuman beriman saja, setan juga beriman. Jin, setan, apa meneh? Iblis ikut juga beriman sama Allah, yakin kepada Allah. Cuman jin, setan, iblis itu menentang ayat-ayat Allah, menselisihi ayat Allah, mengklaim ayat Allah seolah-olah ayat Allah itu salah. Itulah maka setan dilaknat. Maka kita kalau sampai ada yang menentang ayat Allah, tidak menerima, ragu atas apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, nggak beda. Naudzubillah min dzalik.
Ibu-ibu yang berbahagia, tadi dari cara kita menuntut ilmu adalah menurut Imam Syafi'i, niat karena Allah, sungguh-sungguh, tidak ada batas di antara kita di dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian harus ada fasilitas. Fasilitas apa? Minimal orang belajar itu bawa pulpen, bawa pensil, bawa kertas buat mencatat. Itu kata Imam Syafi'i. Karena ingatan manusia itu adalah terbatas. Di sini ingat, begitu keluar mesti lupa. Nah, kalau dicatat barangkali, oh mau apa ya? Oh gini. Sekarang modern, nyatetnya nggak di buku kali Bu, di HP. Ono catatan ya kan, catatan apa ya? Pointer ingin. Nah, sekarang perkara ilmu, Bu, kalau ditanya makan untuk hidup, apa hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Emang beda artinya Bu, hidup untuk makan sama makan untuk hidup? Beda ya. Kalau hidup untuk makan, wis kaya wedhus. Kan ngono kan? Kalau makan untuk hidup, makan adalah nutrisi, kehidupan perlu nutrisi, maka dengan kehidupan itu kita bisa beraktivitas yang lain. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan, itu pasti orang akan lebih cinta harta ketimbang ilmu. Karena apa? Yang dipikir adalah perut. Perut terkait makanan. Makanan itu identik dengan harta. Nah, maka ilmu dengan harta itu perbandingannya langit bumi. Langit bumi. Saking bedanya. Ya. Saking bedanya. Ibu-ibu sekalian, kita berharap bahwa taklim kita ini jangan ada rasa bosan, jenuh, kemudian apalagi ya, pokoknya yang membawa orang males deh. Kita harus termotivasi. Setan tidak suka kalau ada orang rajin untuk beribadah. Setan tidak suka kalau ada orang rajin untuk mencari jalan yang benar. Jadi setiap orang ingin melangkah kepada kebajikan, kepada kebenaran, mesti digoda. Entah perasaannya, entah matanya, apa saja. Bagaimana supaya dia berpaling kepada hal-hal yang tidak benar. Itu setan. Sehingga ilmu dan harta itu adalah langit dan bumi. Kalau kita memiliki ilmu, ilmu akan menjaga kita. Yang pertama, kalau kita memiliki ilmu, ilmu itu akan menjaga kita. Beda dengan harta. Terus yang kedua dari ilmu, dengan kita memiliki ilmu, akan lebih takut kepada Allah. Kenapa kita harus takut? Nah, di sini. Di dalam surah Ar-Rahman, ini perkara ilmu ya, biar kita semangat untuk menuntut ilmu. Begitu tinggi fadilahnya ilmu. Di dalam surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Waliman khafa maqaman rabbihi jannatan. Kata Allah dalam surat Ar-Rahman itu, dan orang yang takut akan bertemu di hadapan Allah nanti, itu akan diberikan 2 surga. Siapa orang yang takut ya,
pada saat berhadapan dengan Allah nanti di yaumil qiyamah, maka akan mendapatkan 2 surga. Itu terkait dengan takwa. Karena takwa adalah artinya diantaranya adalah takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah hanya orang yang berilmu. Jadi penting kita menuntut ilmu. Sangat penting kita menuntut ilmu karena ilmu itu takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah hanya orang yang berilmu. Jadi penting kita menuntut ilmu. Sangat penting kita menuntut ilmu karena ilmu itu yang akan menjaga diri kita. Gimana kita akan tahu ayat Allah? Gimana kita akan tahu sunnah-sunnah Rasulullah kalau kita tidak melakukan proses pembelajaran? Kita bukan anak santri, kita bukan anak pondok, katakan seperti itu, sibuk di belakang sebagai ibu rumah tangga atau bekerja dengan pekerjaan sehari-hari yang kita lakukan. Nggak mungkin kita bisa jadi santri mondok terus melulu kepada pengajian atau belajar, nggak mungkin, karena kita adalah orang mungkin di rumah atau dengan pekerjaan yang lain. Maka dengan kondisi 1 pekan sekali di malam Ahad ini, manfaatkan secara maksimal, secara optimal kita menuntut ilmu. Paling tidak ada nyantel ora-ketang. Ya susah ngomongnya kalau aku bilang ora-ketang semuanya, susah. Jenenge ora-ketang. Angger ora-ketang kan ketimbang ora kan ngono. Angger kon kabeh kan yo kaboten. Ngomongnya ngoku ya baju iki wonge. Ngomong basa rada bingung sih soalnya. Jadi aku nih lahir di Jakarta, Bu. Sekolah sampai kuliah di Jakarta. Alhamdulillah bisa ngomong Jawa gitu aja. Cuma namanya Sutarjo. Aku tanya, Pak. Aku bilang, nggak ada nama Sutarjo orang Batak, nggak ada. Mesti kalau ngomong di mana mesti orang Jawa. Makanya kalau nggak bisa ngomong Jawa malu juga walaupun ngopo gitu. Pak, kok aku dinamain Jawa sih? Adik-adikku semua Arab. Coba Surahman, ada sunya tapi Rahman. Rahman kan yang Maha Penyayang ya. Terus sing wedok Nur Hayati. Kan Arab juga, Nur cahaya, hayat itu hidup. Cahaya hidup. Arab, Pak. Sutarjo ki Arab endi ngono kan. Aduh, mentang-mentang anak barep, anaknya selamat ya? Oh, ngono. Ketemu Bu, persis. Tapi aku dapat informasinya nggak gitu Bu. Mungkin kira toh boso ya. Gini, jenengmu Sutarjo ki maksudnya ngene le, maksudnya ngene le. Semar ngomong karo si Bagong misalnya. Bergegek ugek sadulito mel. Bumi koncang kanjing langit kelap-kelap katon lir kincangi ngalis. Kocape saka carita. Kocape saka carita Sutarjo itu saka tembung suto, bener Ibu. Suto itu bocah. Arjo itu maknane ya slamet rejih. Slamet Basuki. Ya dulur lanang iku kan. Basuki slamet. Jadi maksudnya wong tua ngkei jeneng men dadi anak sing selamat, makmur, beruntung. Alhamdulillah. Tekan meranggen beruntung aku. Ketemu karo ibu-ibu. Ini kalau bukan karena takdir Allah, nggak ngimpi. Wong aku jadi apa? Pelindungi Umi Cut. Nggak ngimpi. Wong Aceh kok oleh wong Jakarta produk lagi. Doyan apa ya? Itu tadi ilmu. Maka proses pengkajian seperti ini walaupun 1 pekan sekali, insya Allah kalau ini satu terus kita amalkan sebagaimana Rasulullah, tarbiyatul Rasulullah itu kalau dapat wahyu hari ini sebelum dilaksanakan oleh para sahabat enggak ditambah bab berikutnya.
Ngono loh. Jadi sekarang ini intinya adalah bahwa begitu pentingnya ilmu, jadi jangan males-males untuk belajar. Karena dengan belajar kita tahu mana yang takwa, mana yang nggak takwa. Dengan berilmu kita tahu mana yang kebajikan, mana yang kemaksiatan. Karena di dalam kita hidup dan kehidupan di dunia ini, Ibu, semua itu adalah menyangkut dengan norma, dengan kaidah, dengan nilai. Mau nggak kita sebagai manusia yang nggak bernilai? Nggak mau. Coba bayangin. Tekan jam piro ki? Jam 9. Umpamanya jam 9 isi tanggung piye? Apa harus turu, apa bubar, apa terus? Nah, piye? Soalnya aku krungu, ibu-ibu di sini kalau lewat dari jam 9 lungguhe wis ngene-ngene, panas. Aku bilang, orang kalau duduknya udah nggak betah, mesti setan itu. Karena setan nggak suka dengan orang yang sedang taklim. Bu, loh iya Bu, ini begini ceritanya begini Bu. mumpung ketemu. Ya. Waktu Nabi Adam sama setan, waktu itu namanya masih jin. Ibu tahu nggak kenapa ada setan, ada jin, ada iblis? Itu bahannya sama, dari api yang paling panas. Kalau malaikat dari cahaya, kalau Adam dari tanah yang hitam. Nah, kemudian setelah Allah menciptakan Adam, akan menjadikan khalifatul fil ard, pemimpin di muka bumi. Maka malaikat dan jin diminta untuk menghormati. Bahasa itu yasjudu adalah sujud, dimaksud sujud itu adalah menghormati, bukan sujud sebagai dia Tuhan, bukan, menghormati karena itu perintah Allah. Malaikat seraya melakukan sami'na wa ta'na, mendengar dia laksana. Sujud sama Adam, aku dari api, dia dari tanah. Ana khairu minhu, kata iblis, kata setan, kata jin. Saya lebih baik dari dia. Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dijadikan dari api, dia dari tanah. Ngapain saya harus hormat? Dia lupa bahwa itu adalah perintah Allah. Nah, maka jin dilaknat menjadi setan. Setan. Maka orang yang jahat disebut setan. Setan lu, gitu kan. Nah, kenapa ada jin muslim, ada jin kafir? Pernah dengar? Nah, jin yang muslim diabadikan di Al-Quran lewat hadis Rasulullah diceritakan. Pada saat Rasulullah membaca Al-Quran, di antaranya adalah salah satu surah di Ar-Rahman. Kita hafal semua itu karena diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya apa? Kira-kira apa? Maka nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang kamu dustakan? Itu jin menjawab. Ini informasi sabda Rasulullah. Jin menjawab, ya Allah, saya tidak pernah satu nikmat pun darimu yang aku dustakan. Jin ngomong gitu. Engkau maha agung ya Allah. Jin memuji Allah. Kemudian pada saat Rasulullah membaca surat yang lain, surat apa saya lupa, surat yang lain, jin mendengarkan dengan seksama. Setelah selesai, jin kembali kepada kelompoknya, memberi kabar kepada jin-jin teman yang lain agar melaksanakan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Itu jin.
Maka ada istilah jin muslim, jin kafir. Jin kafir setan yang membangkang. Nah, setelah setan dilaknat oleh Allah menjadikan nanti di yaumil akhir penghuni neraka, setan nggak protes, nggak apa-apa ya Allah. Tapi ada dua syarat. Gitu. Hidupkan saya sampai hari kiamat. Jadi setan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak mati-mati, beranak terus. Uang manusia yang ada lahir ada beranak aja penuh, apalagi setan. Nggak bisa bayangin. Kalau saja mata kita bisa ngeliat setan, ini penuh setan semua. Umpel-umpelan. Ada yang matanya 1, ada yang kupingnya 5. Wah. Nah, hidupkan saya sampai hari kiamat. Kedua, wis apa meneh? Ya, saya kabulin kata Allah. Izinkan saya menggoda, memperdaya anak cucu Adam supaya menjadi teman saya di dalam neraka. Anak cucu Adam itu siapa? Awake dhewe. Naudzubillah min dzalik, dan sampai kita tergelincir. Jadi kalau ada orang, buktikan Bu, buktikan kalau ibu bahwa oh begitu ya pentingnya ilmu. Dengan ilmu kita bisa takwa. Kemana? Gimana prosesnya kau bisa takwa? Dengan ilmu kita belajar. Dengan belajar kita tahu ini, tahu itu. Dengan tahu ini, tahu itu, oh semakin takut dengan Allah. Itu udah ciri-ciri. Ciri-ciri kita adalah takut kepada Allah, berarti berilmu. Nah, orang berilmu kalau sudah takut berarti dia takwa. Kalau sudah takwa mesti takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah nanti pada saat ingin berhadapan dengan Allah di yaumil akhir, takut sekarang ini, takut pada saat nanti kalau berhadapan dengan Allah akan ditanya seperti apa, takut sehingga kita melaksanakan sami'na wa ta'na, akan dapat 2 surga. Itu ganjarannya orang yang takut kepada Allah. Takut dalam arti takut atas apa yang akan menjadi murka Allah apabila kita tidak melaksanakan kewajiban. Ilmu. Jadi ilmu itu akan mengajak kita ke dalam surga. Intinya seperti itu. Terus harta. Kan aku bilang tadi, ilmu sama harta kan bedanya langit bumi. Nah, kita belum belajar ayat nih, baru apa? Nah, kalau orang bilang apa Bu ya? Preambul ya. Mukadimah lah. Kan aku baru sekali. Masa ujuk-ujuk ngaji kan enggak. Ini ngaji juga sih sebetulnya. Harta. Banyak ayat-ayat Allah yang menginformasikan kepada kita bahwa keluarga, anak, istri, termasuk harta adalah fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Sementara harta itu lebih cenderung mengajak ke neraka. Kalau ilmu cenderung mengajak ke surga, kalau harta cenderung mengajak neraka. Ah, siapa bilang bohong, hoak tuh. Kan harta bisa dibawa mati. Ada lagi yang bilang mati nggak bawa harta. Buat apa nyari harta? Mati nggak bawa harta. Ada yang bilang begitu kan. Ada juga yang bilang oh, bisa. Harta bisa dibawa mati. Siapa bilang harta nggak bisa dibawa mati? Nah, kan gitu. Tergantung siapa yang bawa. Bu, kalau kita punya berlian, sekarang emas segram berapa? 1.900.000. Ya, antara 900 sampai 1 juta lah. Ibu kalau punya emas 1 kilo, loh iya kan harta. Kalau kita punya emas 1 kilo, apa kira-kira nyimpennya di lemari baju? Nyimpennya di lemari dapur? Loh iya kan harta. Kalau kita punya emas 1 kilo, apa kira-kira nyimpennya di lemari baju?
nyimpennya di lemari dapur, nyimpennya di dalam kulkas biar beku. Enggak, mesti beli brankas. Brankas itu kuncinya 2, Bu. Ada kunci yang pakai angka diputer-puter, ada anak kunci. 2 tuh brankas. Jadi buat jaga emas, harta kita takut hilang, itu kuncinya 2 di brankas. Brankas ditaruh di kamar tidur kan, kalau ada orang maling kita tahu gitu. Kamarnya dikunci juga. Udah 3. Kamar itu ada di dalam rumah. Pasti ada pintu utama kamar itu. Dikunci nggak? Kunci 4. Mau jaga emas aja 4 kunci coba. Kalau kunci rusak 1 gimana? Kan ganti. Pagarnya pagar teralis. Beli gembok yang segede gini biar nggak dibuka maling. Non? Tambah CCTV, coba. Kan cuman pengen jaga harta. Kita punya harta malah jadi budak harta. Itu maksud perbedaannya. Tapi jangan sampai disalahpahami. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Nggak begitu maksudnya. Allah lebih suka orang mukmin yang kaya. Gitu. Karena kekayaan seorang mukmin mesti bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Oh no. Mudah-mudahan sampai jam 9 gak ada yang gerah. Karena menuntut ilmu. Motivasinya itu aja. Serius, santai, sampai tujuan. Karena masih 4 jam. Kita sudah bedain kan. Jadi ilmu hari ini adalah begitu pentingnya ilmu untuk meraih takwa dan akan masuk surga. Begitu jeleknya harta, kita jadi budak, bahkan cenderung ke neraka. Tapi orang beribadah perlu sarana dan prasarana. Maka bagi seorang mukmin yang memiliki harta, harta itu akan menjadi sarana ibadah buat seorang mukmin. Khadijah itu kayanya bukan main. Kalau sekarang itu mungkin apa ya, pimpinan perusahaan kali Khadijah, direktur utama perusahaan lah. Rasulullah orang sederhana. Setelah nikah oleh Rasulullah, Khadijah sebagai Amirul Mukminin, malah Ummul Mukminin, ibu yang pertama kali masuk Islam, Khadijah itu kekayaannya habis untuk dakwah fi sabilillah. Gitu. Baiklah ibu-ibu yang berbahagia, jamaah assalam, majelis taklim assalam. Mungkin ini sekedar yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Tapi kita semua berharap apa yang kita lakukan hari ini semata-mata adalah untuk thalabul ilmi dalam rangka menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke masjid, niat kita, pikiran kita senantiasa karena Allah, bukan karena yang lain, dan dijadikan sebagai amal soleh. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.